kelompok 5 yang beranggotakan saya Nuzuliana dengan NPM 2413031064. Saya Michael Yangsa dengan NPM 2413031047. Saya Vina Ramadhani dengan NPM 2413031067. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan mengenai Bank Tabungan Pensiun Nasional atau yang biasa disebut BTPN. Selamat datang di dunia perbankan. BTPN adalah sebuah perusahaan yang berdedikasi untuk memberikan hidup yang lebih berarti. BTPN didirikan pada tahun 1958 di Bandung dengan nama awal Bank Pegawai Pensiunan Militer atau BAPEMIL, dengan tujuan untuk melayani kebutuhan perbankan para pensiunan militer. Di tahun 1986, BAPEMIL berganti nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Hal ini sejalan dengan perluasan layanan yang tidak hanya terbatas pada pensiunan militer saja, tetapi juga masyarakat umum. Pada tahun 2008, Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC mengakuisisi saham mayoritas di BTPN, yang semakin memperkuat posisi BTPN di industri perbankan Indonesia. Sumitomo Mitsui Banking Corporation menjadi organisasi induk dari BTPN dengan anak usaha seperti PT Bank BTPN Syariah Tbk, lalu PT Oto Multiarta, dan PT Sumit Auto Finance. BTPN memiliki sejumlah unit bisnis yang sangat menguntungkan pengguna, antara lain BTPN Sinaya, BTPN Purna Bakti, BTPN Mitra Usaha Rakyat, BTPN Mitra Bisnis, serta BTPN WOW. Selanjutnya kita beralih ke keunggulan dari BTPN. BTPN memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik bagi para nasabah. Yang pertama yaitu BTPN menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan finansial masyarakat menengah ke bawah, termasuk pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta konsumen kelas menengah. Yang kedua, BTPN terus berinovasi dengan produk dan layanan digital, seperti aplikasi Jenius yang menyediakan berbagai fitur untuk pengelolaan keuangan seperti tabungan, investasi, dan pinjaman online. Yang ketiga, BTPN memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan akses nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan. Di antara sekian banyak proyek investasi berkelanjutan yang dilakukan BTPN, ada 6 pencapaian yang berhasil mereka lakukan. Yang pertama, Bank BTPN sebagai penyelenggara utama fasilitas refinancing untuk UPC Citra Wind Energy. Yang kedua, Bank BTPN sebagai agen keamanan dan SMBC sebagai pemberi pinjaman untuk pembangkit listrik tenaga surya mengapung terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Bank BTPN sebagai satu-satunya pemberi pinjaman hijau sebesar 1,6 triliun kepada PT Kiplan Investama untuk refinancing gedung bersertifikat Green Property. Yang keempat, Bank BTPN sebagai mandated lead arranger dari pinjaman berkelanjutan. Yang kelima, Bank BTPN juga sebagai koordinator Green Loan untuk fasilitas sindikasi pinjaman hijau. Dan yang terakhir, Bank BTPN sebagai mandated lead arranger dan book runner atau MLAB untuk fasilitas sindikasi PT Air Bersih Jakarta. Bank BTPN yang sekarang dikenal dengan SMBC Indonesia setelah transformasi mereknya pada Desember 2024 memiliki jaringan operasional yang luas dan terintegrasi dengan jaringan global Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC. Dan ini adalah beberapa info detail mengenai jaringan operasionalnya. Yang pertama, jaringan cabang. SMBC Indonesia memiliki jaringan cabang yang meluas di seluruh Indonesia, memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan mereka dengan mudah. Yang kedua, layanan retail. Bank ini menawarkan berbagai produk perbankan digital, pinjaman, pembiayaan otomotif, dan pengelolaan aset untuk segmen retail. Yang ketiga, layanan korporasi. Untuk segmen korporasi, SMBC Indonesia menyediakan layanan corporate banking dan wholesale banking.
yang mencakup pembiayaan besar-besaran dan layanan keuangan lainnya untuk perusahaan. Yang keempat, yaitu akuisisi dan portofolio. Pada Maret 2024, SMBC Indonesia mengakuisisi 51% saham PT Auto Multiapta dan PT Summit Auto Finance atau Auto Group, yang menambah portofolio layanan pembiayaan otomotif dan memperluas jaringan cabangnya. Yang kelima, inisiatif hijau. Bank ini mendukung pembiayaan hijau untuk proyek infrastruktur ramah lingkungan sebagai bagian dari target nol emisi karbon pemerintah Indonesia pada 2060. Dan yang terakhir yaitu program Daya. Melalui program ini, SMBC Indonesia mengembangkan inisiatif terkait literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan pengembangan keberlanjutan. Dalam melaksanakan sederet program Corporate Social Responsibility atau CSR, PT Bank BTPN lebih memfokuskan diri untuk memacu program pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini pun sebagai langkah awal dalam mewujudkan sistem keuangan berkelanjutan. Dan sepertinya program tanggung jawab sosial perseroan menjadi kian terarah berkat adanya program Daya. Daya sendiri merupakan suatu program peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya nasabah Bank BTPN, di semua segmen, mulai dari korporasi sampai masyarakat berpenghasilan rendah atau prasejahtera produktif atau pelaku UMKM. Bahkan melalui program Daya ini, pemberdayaan para pelaku UMKM itu menjadi kian cepat dan terarah, apalagi kemudian ditopang dengan kemampuan teknologi digital melalui digital channel, yakni daya.id. Bank BTPN sendiri menjadi salah satu finalis yang terpilih mengikuti proses penjurian Top CSR Awards 2021, yang kali ini mengusung tema peran strategis CSR dalam mendukung keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan di masa kenormalan baru. Top CSR Awards 2021 ini digelar oleh majalah Top Business dengan menggandeng beberapa asosiasi dan konsultan di bidang CSR yang berkompeten. Yang selanjutnya tentang transformasi BTPN menjadi bank digital. BTPN bertransformasi menjadi bank digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Langkah ini juga merespon perubahan perilaku nasabah yang semakin digital. Strategi transformasi yang dilakukan Bank BTPN, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan aplikasi mobile banking yaitu BTPN Mobile. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi blockchain dan biometrik. Yang ketiga, meningkatkan layanan digital untuk UMKM, yaitu untuk warga BTPN. Yang keempat, mengembangkan platform data analitis. Yang kelima, meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan digital. Inovasi yang dapat dilakukan Bank BTPN yaitu yang pertama, layanan pembukaan rekening secara online. Yang kedua, transfer dana melalui QR Code. Yang ketiga, layanan pengiriman uang internasional. Yang keempat, integrasi dengan fintech dan startup. Yang kelima, pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Manfaat yang dihasilkan dari BTPN yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan inovasi, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan peluang baru bagi UMKM. Tantangan-tantangan yang akan didapatkan oleh Bank BTPN yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya, risiko keamanan dan privasi data. Yang keempat, perubahan budaya organisasi. Selanjutnya tentang perubahan nama Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia. Perubahan nama Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia merupakan bagian dari strategi bank untuk meningkatkan layanan perbankan dan merespon dinamika pasar. Perubahan ini juga menandai komitmen bank untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisinya di industri perbankan Indonesia. Dan perubahan nama ini efektif mulai tanggal 2 Oktober 2024. Bernama baru banknya yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Perubahan nama ini tidak mempengaruhi operasional bank sehingga layanan dan produk tetap berjalan seperti biasa. Nasabah tidak perlu mengupdate informasi rekening. Perubahan ini dapat diharapkan meningkatkan kesadaran merek dan kompetensi bank.